Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, baiklah di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari riset based learning kami, yaitu mengenai sensor elektromagnetik untuk mendeteksi gempa bumi. Berikut kami akan memaparkan satu persatu. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil RBL kami atau research based learning kami yang berjudul sensor elektromagnetik pendeteksi gempa bumi. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang sering dilanda bencana alam. Salah satu bencana alam yang sering melanda Indonesia adalah gempa bumi, di mana akibat dari gempa bumi ini mengakibatkan kerugian materi dalam jumlah skala besar maupun korban jiwa. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nasional juga menyatakan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada daerah rawan terjadinya bencana seperti gempa bumi. Hal yang menjadi penyebab Indonesia menjadi daerah yang rawan terjadinya gempa bumi adalah: yang pertama, wilayah Indonesia dikelilingi 3 lempeng tektonik dunia. Selain itu, Indonesia berada dalam Ring of Fire atau cincin Asia Pasifik, di mana Ring of Fire ini yaitu wilayah yang sering mengalami letusan gunung berapi aktif dan gempa bumi, sehingga diperlukan suatu alat yang dapat memberikan peringatan terjadinya gempa bumi dengan optimal. Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi aktivitas seismiknya dan merupakan teraktif di dunia. Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara yang terletak di kawasan zona seismik Asia Tenggara, dikelilingi oleh kawasan lempeng Indo-Australia dan Pelat Laut Filipina yang meretas di bawah lempeng Eurasia. Indonesia memiliki 5 pulau besar: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, telah mengalami ribuan kali gempa bumi dan ratusan kali tsunami dalam rentang tahun 400 tahun terakhir. Gempa bumi merupakan peristiwa pergeseran tiba-tiba lapisan tanah di bawah permukaan bumi. Ketika pergeseran ini terjadi, timbul getaran yang disebut gelombang seismik ke segala arah di dalam bumi. Pengamatan prekursor gempa bumi dengan parameter elektromagnetik adalah salah satu metode yang sedang dalam proses pengembangan dan dinilai menjanjikan untuk melakukan monitoring aktivitas seismik, karena memiliki daya tembus sangat tinggi dan dapat dikorelasikan dengan ketebalan kerak bumi. Lapisan bumi yang erat kaitannya dengan proses gempa bumi adalah lapisan yang paling luar, yaitu litosfer. Gempa bumi besar umumnya terjadi pada bagian paling atas dari kerak bumi, disebut kerak bumi, yang tebalnya hanya 10-40 km. Di bagian ini suhu bumi umumnya tidak lebih dari 300 hingga 400 derajat Celcius. Ini merupakan sebuah persyaratan utama untuk terjadi proses deformasi elastik yang menimbulkan gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari usikan medan magnet dan medan listrik. Medan magnet dan medan listrik pembentuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Radiasi elektromagnetik membawa energi dalam perjalanannya, sehingga dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik maka kita bisa memprediksi terjadinya gempa bahkan 30 hari sebelum gempa tersebut terjadi. Gelombang radio yang dipancarkan melalui pemancar akan selalu ditangkap oleh antena Yagi dan diperkuat oleh receiver. Kemudian keluaran gelombang tersebut akan ditampilkan pada komputer melalui osiloskop. Gelombang tersebut selalu ditampilkan pada komputer apabila terjadi gempa, maka pada gelombang yang dipancarkan tersebut akan terjadi perubahan atau anomali. Hasil perubahan pada gelombang tersebut akan dianalisa mengenai informasi yang terkandung di dalamnya. Pada seismograf juga akan merekam getaran yang ditimbulkan pada saat terjadinya gempa.
yang nantinya digunakan sebagai pembanding selain data dari BMKG. Penelitian dilakukan dengan pemasangan perangkat sensor seismik dan perangkat penerima gelombang elektromagnetik. Sensor gelombang seismik ini menggunakan gyroskop sebagai penerima gelombang elektromagnetik dengan merancang antena Yagi. Antena ini dirancang berdasarkan frekuensi stasiun radio yang Selanjutnya, itu ada hasil dan pembahasan. Untuk perubahan gelombang elektromagnetik pada setiap kejadian gempa akan langsung direkam dari gelombang radio penerima yang digunakan. Tetapi bukan hanya dari itu saja pengaruhnya, ada pengaruh lain, yaitu pengaruh dari kekuatan gempa dan kedalaman gempa yang diterima pada lokasi stasiun penerima yang digunakan juga. Selanjutnya ada parameter lain, yaitu rekaman dari gelombang seismik. Rekaman ini digunakan sebagai pembanding dan analisa untuk menentukan lokasi kejadian gempa, dan hasil yang digunakan itu untuk penentu arah pusat gempa. Di sini menggunakan rumus theta sama dengan tan kali x kali z kali 2. Tidak semua itu berjalan dengan lancar guys, di mana di sini semua peralatan sudah berada dengan baik, namun tidak dapat merekam anomali gelombang elektromagnetik yang terjadi. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal, yaitu karena kekuatan dari gelombang elektromagnetik yang terjadi itu hanya kurang dari 20 Hz, sehingga tidak dapat merekam kejadian gempa tersebut. Selanjutnya dipengaruhi oleh peletakan antena, yaitu peletakannya itu diletakkan di dataran tinggi setinggi 7,3 km. Hal itulah yang menyebabkan tidak dapat merekamnya gelombang elektromagnetik yang gelombangnya sangat kecil. Hasil penelitian terhadap analisa gelombang elektromagnetik dan seismik adalah bahwa fenomena elektromagnetik dapat direkam memanfaatkan stasiun radio. Namun, pada penelitian ini, pada saat terjadinya gempa, belum dapat direkam bagaimana anomali elektromagnetik tersebut terjadi. Hal ini lebih disebabkan oleh banyaknya rugi-rugi propagasi dengan metode line of sight dan posisi antena yang tidak menghadap langsung pada arah pusat gempa.